sahabat Hermina, jumpa lagi bersama kami di acara podcast Hermina. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Grace Iva, selaku dokter umum full-timer Rumah Sakit Hermina Pandanaran, akan memandu jalannya podcast. Dan pada kesempatan kali ini, saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Dr. Gigi Ade Ismail, spesialis pedodontia. Halo dok. Halo. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang mungkin banyak orang yang ngalamin ya dok ya, yaitu tentang gusi yang berdarah waktu menyikat gigi. Nah sebenarnya gusi berdarah itu penyebabnya apa sih dok? Kalau lagi nyikat kok bisa berdarah gitu? Ya. Jadi penyebab gusi berdarah itu memang banyak penyebabnya, tapi salah satu kelainan atau memang salah satu tanda dari suatu peradangan pada gusi itu adalah gusi berdarah itu tadi ya. Nah kita tahu bahwa gusi berdarah ini kita tahunya dari pada saat menyikat gigi dan saat kita meludahkan berkumur itu ada darah di dalam kumur tadi ya. Nah ada beberapa penyebab, diantaranya adalah adanya plak atau karang gigi yang ada nempel di sela-sela gusi. Nah kemudian, sebetulnya darah di situ adalah suatu proses peradangan, ya, dimana kita tahu bahwa peradangan ini adalah suatu proses yang normal, dalam artian ada proses kerusakan dan ada proses perbaikan. Nah darah itu terjadi karena pada saat perbaikan, dimana dibentuk pembuluh darah baru yang sifatnya itu lebih getas, jadi gampang pecah. Nah, pada saat menyikat gigi itu bisa terpecahkan dan timbul darah di sana. Nah, jadi yang harus Anda waspadai adalah cara menyikat giginya. Gitu. Oh, oke. Jadi karena ada pembuluh darah baru yang mudah pecah ya dok ya. Betul. Terus kalau misal kita lagi sikat gigi dan terjadi darah itu, penanganannya kita harus gimana dok? Salah satu caranya adalah kita mengetahui penyebabnya tadi ya tentunya. Nah karena tadi kita singgung bahwa salah satu penyebabnya adalah adanya karang gigi, tentunya kita harus kontrol ke dokter gigi untuk dilakukan pembersihan karang gigi. Cuma yang harus kita ingat dan harus kita waspadai bahwa di dalam rongga mulut ini adalah merupakan salah satu jaringan yang tidak pernah terlepas dari peradangan. Iya, karena apa? Karena di dalam rongga mulut ini, terutama di permukaan gigi, akan selalu terbentuk plak gigi, di mana plak gigi ini akan didomplengin oleh bakteri. Nah, bakteri inilah menyebabkan peradangan pada gusi tadi, sehingga otomatis peradangan itu akan terjadi dan darah pasti ada. Tinggal seberapa banyak dan seberapa besar peradangan yang terjadi. Nah itu yang harus kita waspadai ya. Gitu. Jadi artinya kalau misalkan karang gigi sudah dibersihkan, itu gusinya masih dalam relatif sehat, itu biasa perdarahan tidak terjadi. Oke. Tadi kan dokter bilang ini ya dok ya, kalau salah satu yang mempengaruhi juga cara kita menyikat gigi. Betul. Ya dok ya. Jadi sebenarnya nyikat gigi itu gimana sih dok yang bener ya? Kan kita tiap hari ngelakuin ya dok ya. Tapi sebenarnya yang bener tuh gimana? Kayak kita nggak boleh terlalu semangat gitu dok nyikat giginya. Gimana tuh dok caranya? Cara menyikat gigi pertama-tama adalah tentunya kita pemilihan sikat giginya dulu ya dok ya. Jadi kita pilih sikat yang bulunya halus atau yang soft ya. Nah kemudian lebar dari bulu sikatnya itu adalah kurang lebih selebar dari 6 gigi depan, dari taring ke taring, jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian juga cara menyikat giginya. Sebetulnya cara menyikat gigi yang baik itu intinya adalah semua permukaan gigi tersikat. Kemudian tekanannya ringan, karena untuk menyikat gigi kita tidak perlu tekanan yang yang keras ya, kemudian juga arahnya, arah menyikat gigi itu, arah menyikat gigi adalah dari gusi ke gigi satu arah. Ya, jadi tidak bolak-balik seperti ini yang memang disayangkan ya pada iklan-iklan itu kan aju menyikat gigi seperti ini ya. Nah sebetulnya kalau iklan itu sah-sah saja sih ya, tapi kita mengingat kalau misalkan kita menyikat gigi gerakan baik turun begini, artinya gusi terkelupaskan nantinya. Jadi kita harus menyikat satu arah dari gusi ke gigi. Gitu. Bila perlu kita bercermin untuk menyikat gigi sehingga kita tahu permukaan yang tersikat seperti apa. Kemudian pada gigi yang berjejal tentunya di sela-sela gigi tidak akan tersikat. Kita butuh bantuan benang gigi, dental floss ya, sehingga bagian yang tidak tersikat tadi kita butuh dengan bantuan benang floss. Seperti itu.
Jadi dari jenis bulunya, bahkan arahnya ya dok ya. Dan tekanannya. Tekanannya. Berapa kali sehari ya dok idealnya dok? Boleh gitu sehari 2 kali ya. Iya, Setelah iya. sarapan pagi sama sebelum tidur. Oke. Siap. Oke. Kemudian ini nih dok, kayak kalau tadi berdarah tuh ya dok ya. Kapan sih kita perlu waspada gitu, kayak apakah ini jangan-jangan penyakit yang lebih serius atau ini tadi mungkin cuma peradangan dan cara nyikat kita yang terlalu keras mungkin, tapi kapan kita perlu waspada jangan-jangan saya punya penyakit lain nih? Nah, begini, pada saat kita menyikat gigi ada darah itu boleh dibilang sih sebetulnya masih relatif wajar ya dok ya. Karena apa? Karena ada trauma atau karena ada benturan dari sikat gigi, itu biasa terjadi seperti itu. Cuma memang relatif ya, ada yang banyak darahnya, ada yang enggak ya. Yang harus kita waspadai adalah pada saat kita tidak melakukan menyikat gigi, kemudian tiba-tiba kita mungkin terasa kok agak asin-asin dikit kemudian pada saat bercermin kok ada darah di sekitar gusinya. Jadi tanpa adanya benturan, tanpa adanya perlakuan dari kita kok ada darah. Itu yang harus kita waspadai. Berarti ada sesuatu di sana yang lain gitu ya dok ya. Oke. Terima kasih ya dok buat insight-nya, menarik sekali gitu ya. Ini kan hal yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kita setiap hari kan pasti sikat gigi ya dok ya. Ternyata kita sore ini belajar tentang cara menyikat gigi yang ideal seperti itu ya, dan jangan ragu untuk konsultasi ke dokter jika ada keluhan-keluhan ya dok ya, terkait gigi maupun tadi terkait kesehatan rongga mulut seperti itu ya. Dokter Gigi Ade sendiri praktik di Rumah Sakit Hermina Pandanaran, yaitu di hari Selasa dan Rabu ya dok ya, pukul 16 sampai dengan pukul 18. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter Gigi Ade jika ada keluhan seputar kesehatan rongga mulut. Pendaftaran ke Poli bisa dilakukan melalui call center 15488 atau melalui website www.herminahospitals.com atau melalui Halo Hermina. Untuk pasien yang akan menggunakan jaminan BPJS juga bisa melalui mobile JKN. Itu ya dok ya. Terima kasih banyak dokter. Kita cukupkan untuk podcast pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa. Stay healthy sahabat Hermina.